Timnas Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya pasca terakhir berhasil meraih trofi Piala AFF U19 2024 dan berhasil menumbangkan Thailand di partai final. Dan kali ini tim muda Indonesia bersiap untuk melakoni laga kualifikasi di Piala Asia U20 pada akhir September mendatang. Sejatinya Indra Syafri merupakan sosok di balik kesuksesan Timnas Indonesia. Dengan banyaknya raihan trofi yang diraih, Indra Syafri ini layak untuk disebut menjadi pahlawan bagi tim nasional Indonesia. Dan berkat ketekunannya dalam meracik strategi tim, Indra Syafri ini berhasil membawa Indonesia diperhitungkan di zona Asia. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Coach Indra Syafri langsung di pemusatan latihan Timnas U20 di Jakarta. Ayo kita ke dalam. Halo Coach Indra Syafri, halo. Saya Raditya Ayu dari One on One. Apa kabar Coach? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah lama nggak ketemu nih kita Coach. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kita untuk melihat-lihat pemusatan latihan Timnas Coach. Coach, ini ngomong-ngomong ruangan yang biasa dipakai anak-anak Timnas? Ya, jadi setiap kita TC, kita punya kantor yang fungsinya di situ ada kita official pelatih meeting dan juga tim pelatih meeting dengan para pemain dan juga para pemain mempergunakan untuk berdiskusi tentang latihan dan tentang game plan juga. Dan kita pergunakan ini hampir di setiap TC kita harus punya kantor dan ruangan seperti ini. Termasuk memberikan materi kepada anak-anak Timnas ya Coach ya? Sebelum latihan, apa materi latihan, sesi latihan kita jelasin dulu di kantor ini. Oke Coach, boleh dong izin kita ngobrol secara detail di persiapan Timnas di Piala Asia. Oke Coach. Ya Coach Indra, bisa dijelaskan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 seperti apa dan kenapa sih dilakukan pemusatan latihannya di Jakarta dan juga di Korea Selatan? Ya Alhamdulillah kemarin setelah kita selesai melakoni turnamen AFF U19 dan sekarang kita lanjut untuk persiapan kualifikasi AFC di bulan September dan tim pelatih sudah bikin roadmap di mana kita mulai berkumpul lagi setelah kemarin AFF tanggal 11 dan akan TC di Jakarta sampai tanggal 19, memanggil 32 pemain dan nanti tanggal 19 kita rencananya akan melakukan uji coba di Korea Selatan, yaitu dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Dan ini akan menjadi persiapan kita sebelum kita nanti masuk di kualifikasi Piala AFC di tanggal 20 akhir September lah. Oke, lalu menatap kualifikasi Piala Asia dengan penuh keyakinan nih Coach. Kira-kira seperti apa sih jalannya kualifikasi nanti Coach? Iya, yang jelas kita punya 3 pertandingan ya, dan lawan-lawannya sudah tahu. Makanya saya minta ke PSSI turnamen yang juga diikuti oleh 4 tim. Maka simulasinya nanti yaitu di turnamen di Korea Selatan. Korea Selatan nanti ada uji cobanya ya? Iya, mana kita nanti akan main pertama lawan Argentina. Setelah itu istirahat dan main lagi dengan Korea Selatan dan main dengan Thailand. Lalu adakah perbedaan strategi di Piala Asia U20 dengan U19 kemarin, Coach? Kalau strategi pembentukan timnya tentu ada perbedaan. Tapi kalau filosofi sepak bola yang kita pakai, yang sudah dipahami oleh para pemain tentu tidak akan banyak berbeda. Cuma kalau strategi pembentukan menuju ke Piala Asianya, karena tantangannya berbeda,
lawan-lawannya juga berbeda. Tentu kita akan membuat suatu strategi persiapan yang apalagi jauh lebih baik. ini zonanya sudah Asia ya Coach ya. Ya. Kemarin kan di Baru Asia Asia Tenggara. Ya. Oke, pastinya akan lebih matang dan lebih detail lagi Coach ya. Ya. Oke, lalu melihat calon rival di grup F, kita sebagai tuan rumah, di situ ada Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Indonesia pasti punya peluang besar nggak Coach buat lolos? Kita selalu menekankan kepada para pemain, siapapun lawan, jangan ada satu pemikiran bahwa lawan itu gampang. Nah, tentu tim kitanya yang harus kita persiapkan secara baik. Ya, mulai dari rekrutmen pemain, bahwa kita memanggil lagi beberapa pemain, dan juga kita lagi menunggu beberapa pemain lain yang belum bergabung ya? Belum bergabung yang untuk kita rekrut. Tetapi alhamdulillah untuk TC ini semuanya bergabung. Dalam kesempatan ini tentu terima kasih banyak ya kepada klub-klub ya, di mana mereka yang punya pemain dan mereka memberikan pemainnya secara tepat waktu. Oke, artinya Coach memberikan wejangan gitu kepada anak-anak, tidak boleh meng-underestimate lawan ya Coach ya? Dan saya pikir mental pemain kita sangat baik. Mereka adalah pekerja keras. Saya tanamkan harus ingin selalu jadi yang terbaik, disiplin dan lain sebagainya. Dan saya pikir mereka akan kami tata ke jalur yang benar gitu. Oke, lalu kalau dari 3 negara di grup F ini Coach, mana sih mungkin yang paling diwaspadai ini Coach? Saya belum pernah berhadapan dengan Maldives, Maladewa ya? Maladewa, dan juga belum pernah berhadapan dengan Yemen. Ya, baru satu tim yang pernah kita sering bermain dengan dia karena sama-sama Asia Tenggara. Timor Leste ya? Ya, Timor Leste. Oleh sebab itu tim pemain analis sudah saya minta cari video-video minimal 3 pertandingan terakhir mereka untuk kita bisa dapat gambaran bagaimana sih kualitas mereka yang sebenarnya. Jadi diintip dari video ya Coach ya, meskipun belum pernah ketemu sebelumnya ya. Oke, lalu dari list pemain yang sudah ditampilkan, 32 pemain yang ikut pemusatan latihan, itu tidak ada Jens Raven dan Welber Jardim nih, tidak ikut bermain di pemusatan latihan. Apakah ini mengubah strategi dari Coach Indra? Oh, di TC dia tidak ada, tapi di Piala Asia nanti dia pasti ada. Ya, jadi karena klubnya sudah ditinggalkan cukup lama waktu AFF dan dia bermain di luar kompetisi di bawah kewenangan PSSI atau bukan di bawah liga kita. Kita sepakat kembali ke klub dan berlatih di klub dan berkompetisi di klub. Oke, itu ada kesulitan nggak sih Coach meskipun tidak ikut training camp langsung bermain di kualifikasi itu bagaimana Coach? Ya, sebenarnya untuk pemain sepak bola asal dia siap di klub ya untuk bergabung ya minimal ya 1 minggu cukup lah. Oke, artinya pemain lain juga bisa memberikan kontribusi secara maksimal gitu terhadap tim. Iya, ke depan memang kita harus biasa dengan TC-TC yang bukan jangka panjang. Karena hampir semua negara ya pembinaan pemain itu, peningkatan kualitas pemain itu, mendevelop pemain itu di klub. Dan oleh sebab itu, secara perlahan kita harus percaya dengan pelatih klub. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan pelatih klub, baik itu pelatih klub yang ada di Indonesia, dan juga pelatih klub Jens Raven dan si Welber. Dalam rangka kita mengkoordinasi tentang perkembangan mereka terakhir. Artinya komunikasi dengan para pelatih klub itu baik ya hingga saat ini? Harus ya, pelatih tim nasional memang harus berkoordinasi, berkomunikasi secara baik dengan pelatih-pelatih klub. Oke, lalu sudah berjalan beberapa hari hingga saat ini kesiapan dari timnas bagaimana Coach? Ini hari kedua kita masih mengambil data-data para pemain. Kemarin kita mengambil data in-body, data-data tes fisik lainnya. Dan baru hari ini kita memulai latihan adaptasi training. Dan kita sudah siapkan priorisasi persiapan untuk menuju ke turnamen Korea itu.
Oke ya, hari kedua tentunya nanti akan ada perkembangan selanjutnya ya Coach ya, sampai jelang akhir September ya Coach ya. Coach mungkin bisa di-spill nih Coach, dari 32 pemain kira-kira siapa aja sih yang menjadi andalan Coach nanti nih di beberapa lini? Ya, di tim usia muda saya berharap jangan 11, jangan ada yang pemain andalan. Jadi semuanya saya berikan kesempatan. Seperti yang terjadi di AFF kemarin, semua pemain bermain. Kenapa? Karena di usia muda kita butuh banyak pemain-pemain yang akan jadi cikal bakal pemain-pemain di senior nanti. Jadi kita akan memberikan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, baik itu anak-anak keturunan, baik itu anak-anak lokal, kita perlakukan sama di sini. Oke, artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya siapapun yang untuk memberikan performa terbaiknya Coach ya. Lalu mungkin bisa dibilang awal nih Coach, tapi boleh dong kita tahu target di Piala Asia loh nih Coach. Bagaimana nanti target kualifikasi dulu kan? Target kualifikasi ya kita targetnya lolos kualifikasi. Kalau untuk di putaran final gimana Coach? Oh nanti kita bertahap dulu. Yang jelas kita udah punya tekad dan punya rencana dan punya cara bagaimana kita bisa lolos di kualifikasi Piala Asia dulu. Setelah itu kita baru melangkah ke step selanjutnya, karena untuk mencanangkan target, satu, grupnya harus tahu dulu dengan siapa kita main dan kualitas terakhir kita kayak apa. Oke, lalu Coach bisa diceritakan nggak sih Coach dalam list timnas ini kan ada pemain keturunan dan juga pemain lokal gitu Indonesia. Apakah ada perbedaan nggak Coach dalam melatihnya atau semua ngeblend sama aja? Begitu dia punya paspor Indonesia, untuk saya tidak ada lagi label keturunan dan lokal. Semua anak Indonesia sama ya Coach? Tidak ada yang saya bedakan. Begitu dia punya paspor, sudah dia adalah anak Indonesia. Termasuk tidak ada kendala dalam melatih ya Coach? Oh nggak ada masalah. Dunia kepelatihan di seluruh dunia sama lah, ya nggak ada yang membedakan. Oke Coach, berarti semua sama ya di timnas ini dan harapannya dengan pemusatan latihan ini bisa dilihat nanti seperti apa perjuangan kita di kualifikasi Piala Asia U20. Nah Coach, selanjutnya kita pengen ngobrol lebih lanjut nih terkait dengan sosok Coach Indra Syafri nih. Mungkin bisa kita lihat keluar ya Coach ya? Ya boleh, silakan. Oke siap. Ya. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di One on One. Usai memenangkan Piala AFF U19 2024, target Indra Syafri bersama timnas Indonesia selanjutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selaku pelatih, Indra Syafri telah memanggil dan menjadwalkan pemusatan latihan yang dimulai Senin 12 Agustus di Jakarta. Indra mengungkapkan timnya akan kedatangan beberapa pemain tambahan yang sangat dipantau kualitasnya. Hal tersebut dilakukan demi menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi tambahan di beberapa posisi masih diperlukan, seperti gelandang serta bek kiri dan kanan. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang yang akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024 itu membuat Timnas Indonesia U20 melakukan sederet pembenahan agar semakin matang dan siap. Timnas Indonesia U20 yang dijuluki skuad Garuda Nusantara itu dipastikan akan mengikuti mini turnamen di Korea Selatan. Turnamen ini diharapkan menjadi ajang pemanasan yang tepat. Coach Indra, gimana sih jaga stamina di tengah kesibukan pemusatan latihan Coach? Ya, pertama harus pandai bagi waktu, disiplin waktu, roadmap harus jelas, dibikin dengan baik dan harus ada penjadwalan juga dengan baik dan tidak hanya
kita perfect dengan apa yang ada di pekerjaan, tapi untuk kepentingan Jangan diri lupa untuk diri sendiri juga, harus, ya, karena dijaga kesehatan. kesehatan kita itu supporting modal utama untuk bisa menjalankan latihan. Iya betul ya Coach ya. Oleh Jadi sebab itu jangan kita- lupa sama diri Oh sendiri iya, juga ya harus, Coach ya. harus. Dan saya selalu setiap setiap hari pagi saya harus minimal 5 km saya sebelum Oh, setiap anak-anak pagi, latihan sebelum saya anak-anak latihan ya. Jalan. Menyempatkan diri juga ya Coach ya. Ya, Oke Coach, ini bicara soal prestasi nih. Ya. Coach juga sudah mencetak prestasi trofi di AFF 2013, kemudian menunggu 11 tahun, akhirnya juga menjadi juara AFF di 2024. Ya. Ini Coach ini dinilai telah memberikan pola pembinaan yang baik. Tanggapan Coach seperti apa? iya, tepatnya bukan pola pembinaan, karena pembinaan itu di klub, di Asprof, di SSB, di mana-mana. Makanya saya sebagai pelatih tim nasional sangat terbantu kalau pembinaan itu berjalan dengan baik. Karena tim nasional bukan tempat membina para pemain, tapi menyatukan pemain-pemain terbaik untuk dibentuk suatu tim yang kuat dan bisa bersaing di level Asia Tenggara, level Asia, dan mungkin nanti di level dunia. Dunia juga ya Coach ya. Dan jadi stakeholder itu sangat diperlukan ya Coach ya. Sangat diperlukan. Oleh sebab itu PSSI sekarang konsen setelah 1 tahun pertama konsen dengan tim nasional, kita sekarang konsen untuk melakukan pembinaan usia muda dan melakukan perbaikan kualitas kompetisi. Oke Coach ya, kita langsung ke sini aja Coach ya. Iya, Duduk, siap ya. Coach. Lebih santai. Lebih santai ya di pinggir kolam ini. Oke. Coach, Ya. kalau boleh kita throwback nih, Ya. kemenangan timnas Ya. di final melawan Thailand kemarin. Ya, ya. Gimana sih Coach? Apa benar-benar Thailand yang paling sulit nih untuk dihadapi, atau mungkin Malaysia di laga sebelumnya seperti yang Coach bilang? Iya, kita selalu menanamkan ke tim semua lawan itu tidak boleh satupun yang dianggap tidak kuat, tidak penting, semuanya penting. Oleh sebab itu kita betul-betul mempersiapkan tim secara baik dari pertandingan ke pertandingan. Contoh kemarin ada 5 pertandingan. Nah, kita betul-betul mempersiapkan pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga ya di grup itu menjadi pertandingan yang sama pentingnya. Tetapi memang di istilah kepelatihan ada periodisasi persiapan. Di mana di periodisasi itu kita tentukan peaknya kita itu di mana. Nah, oleh sebab itu kemarin kita merancang peaknya itu harus di semifinal 80 sampai 90% dan di final 100%. Sayangnya kita ketemu waktu itu dengan Malaysia. Malaysia dulu tahu ya. sendiri ya kan, pertandingannya enggak biasa-biasa saja, tetapi tekanannya, rivalitasnya Moralnya itu ya, Coach, moral itu kan luar diuji biasa. banget ya. Nah, oleh sebab itu kalau pertanyaannya mana yang berat? Semuanya berat, tetapi mana yang lebih tinggi tingkat rivalitasnya? Nah, itu lawan Malaysia. Dan saya pikir kita bisa melaluinya dengan baik dan kita bisa memenangkan pertandingan dengan baik. Padahal dia itu kemarin itu juara bertahan. Betul. Nah, dan kita alhamdulillah mampu ya bisa Coach ya. mengalahkannya. Nah sebelumnya juga kan Coach sudah pernah juga berhadapan dengan Thailand. Bisa disebutin nggak Coach? Sebelumnya tuh sudah ketemu di mana aja sama Thailand? Thailand itu sering sekali saya ketemu sama dia. Di Kamboja waktu final AFF U22 dia juga kalah 2-1. Terus di SEA Games di fase grup dia kalah 2-0. Waktu itu pelatihnya yang dari Jepang, pelatih World Cup itu. Terus juga di kemarin yang di SEA Games yang medali emas, kita juga menang dengan mereka 5-2. Dan kemarin terakhir kita juga menang 1-0. Artinya nih sudah terbaca ya Coach ya, mungkin skema permainan atau dari setiap pertandingan pasti akan berbeda, ya kan? Berbeda, pelatihnya juga berbeda game plan-nya. Dan saya tidak bisa menjamin karena sudah 4 kali menang dengan Thailand, terus kita akan selalu menang. Belum tentu. Makanya oleh sebab itu kualitas kita jangan bosan-bosan untuk kita tingkatkan. Betul. Supaya nanti
yang kita ingin berbicara dunia, kan harus berbicara Asia. Dan sebelum Asia, kita harus bicara Asia Tenggara Asia dulu. Tenggara juga ya, Asia step by Tenggara, step ya Coach ya. Asia Tenggara ya orangnya ya itu aja, negara itu aja. Betul. Nominasi kita di Asia Tenggara, terus baru kita melangkah ke Asia dan melangkah ke Piala Dunia. Bisakah kita langsung punya cita-cita ke Piala Dunia? Bisa, tapi Bisa. harus ada harus melewati akselerasi. itu ya Coach. Harus akselerasi. Itu yang kita lakukan sekarang, namanya menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Itu dalam rangka itu. Kita ingin akselerasi yang karena tuntutan masyarakat kita ingin prestasi, kita lakukan yang seperti itu. Tetapi kalau step by stepnya harus seperti itu. Secara perlahan ya Coach ya, artinya naturalisasi itu juga sebagai bagian dari Cambuk proses untuk itu kita. ya. Dan itu kita lakukan oleh pengurus sekarang keturunan. Jadi memang ada darah Indonesia. Dan itu lebih baik ya Coach ya dibanding naturalisasi atau bagaimana? Ya, karena Melihat mereka potensi itu ya Coach ya. punya kualitas di sepak bola. Yang kedua punya hubungan darah di Indonesia. di Jadi Indonesia. jiwa nasionalismenya juga Kita berharap ada begitu. ya. Kita berharap Dirangsang begitu. ya Coach ya dari situ dan ya. dia sendiri Jan Griffin kemarin bagaimana rasa cintanya ke Indonesia. Dan saya bilang ke dia, ini tanah air kamu. Kamu jangan berpikir lagi bukan orang Indonesia karena paspornya sudah Indonesia. Oleh sebab itu saya tegaskan lagi, kalau dia sudah punya paspor Indonesia, dia anak Indonesia. Harus total ya Coach ya. Total. Jangan ragu untuk membela Indonesia. Jangan ragu untuk bela Indonesia. Oke, lalu kita bicara terkait dengan kelompok umur U22 nih Coach. Ya. Yang kemarin di SEA Games Kamboja berhasil meraih medali emas. Ya. Bisa diceritakan Coach, penantian 32 tahun. Untuk saya itu termasuk event yang istimewa yang saya ikuti. Karena kalau tidak salah itu dari tahun 91 ya. 91, 6 presiden Republik Indonesia berganti. 8 pelatih asing lokal yang menangani Asian Games. Nggak tembus ya. Alhamdulillah kita atas izin Allah kita bisa mencapainya waktu itu. Dan itu juga kita lakukan dengan persiapan tidak begitu panjang. Nah, apa artinya? Kalau kita punya niat baik dan membangun tim dengan baik, saya pikir kita cukup bersaing kok. Minimal di Asia Tenggara kita sudah bisa yakin bahwa kita memang bisa. Sudah punya dominan. modal ya Coach ya. Kalau Ya. di Asia Tenggara sudah nomor 1, Ya. bagaimana mungkin bisa menjadi nomor 1 juga di Asia? Ya, jadi memang Tidak ada yang apa tidak mungkin sudah ya, Coach, kita ya? dilakukan sekarang, saya pikir udah berada di jalur yang tepat. Ya, tinggal sekarang kebersamaan, Ya. persatuan kita, ya semua stakeholder sepak bola, masyarakat, supporter harus saling support, ya. Karena dengan kita bersatu, saya pikir banyak inovasi-inovasi, banyak masukan-masukan, banyak hal-hal yang mungkin kita bisa melakukan lompatan lebih besar. Oke, terima kasih Coach Indra. Ya. Pemirsa penasaran kan apa aja nih yang bisa kita bahas lagi? Tetap di One on One. Sepak bola Indonesia terus melakukan lompatan-lompatan besar dengan fokus pada Football Development Competition dan juga organisasi. Terobosan untuk mempercepat pengembangan sepak bola terus digencarkan, salah satunya dengan menerapkan sport science. Demi membangun tim nasional yang kuat, sport science dinilai penting dalam transformasi sepak bola di tanah air. Dalam mencari pemain berkualitas mulai dari kelompok umur hingga timnas senior, diperlukan proses panjang yang kadang tidak bisa diprediksi, maka dukungan sport science dan mental health diperlukan. Selain untuk membantu mencari bakat baru, sport science diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknis dan taktikal pemain dengan lebih maksimal. Timnas Indonesia bisa dibilang sudah naik kelas lantaran mampu bersaing dalam kancah sepak bola Asia. Pencapaian bukan untuk dibesar-besarkan, sebaliknya ini menjadi tonggak baru untuk menatap masa yang akan datang.
Pencapaian Timnas Indonesia jadi momentum yang tepat untuk membenahi sepak bola Indonesia agar semakin berkualitas dan profesional. Tak hanya itu, sport science juga bisa digunakan untuk memprediksi dan membandingkan hasil dari tes yang telah dilakukan, serta memonitor hasil pelatihan yang telah dilakukan. Ya, Coach Indra, ini kan sosok yang identik dengan para pemain muda nih, Coach. Gimana sih cara membangun trust dan bisa bekerja sama dengan mereka? Iya, alhamdulillah saya punya pengalaman melatih tim nasional itu anak-anak yang muda-muda ini dari usia 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai usia 24 Asian Games kemarin. Kelompok umur semua ya, Coach, Iya, ya? Sudah ya? dan saya tahu persis setiap kelompok umurnya pasti karakternya berbeda. Dan itu yang saya harus dalami. Pemahaman pelatih terhadap karakter pemain menjadi kunci dia bisa sukses untuk menangani mereka. Oke. Yang kedua, harus kepelatihan yang tepat guna. Tepat guna dalam arti kata, semua kepelatihan-kepelatihan yang kita lakukan ke mereka tidak hanya dari kita, tetapi saya mulai memakai metode melibatkan mereka. Baik itu mengenai sesi latihan, kita harus jelaskan ke mereka. Turun langsung ya, Coach, ya, mereka ya? Mereka kita libatkan untuk berdiskusi, termasuk kita kemarin di AFF mengenai pemain-pemain siapa yang akan turun, kesiapan dan pelibatan sport science, ya, baik itu psikolog, baik itu pelatih fisik, baik itu orang nutrisi, semua hal kita berkolaborasi di situ untuk bagaimana anak-anak ini mereka itu di dalam setiap pertandingan bisa maksimal. Oke. Lalu artinya hingga saat ini tuh masih terus digalakan Coach Indra ya kepada anak-anak ya? Iya, tentu kepelatihan berkembang. Bagaimana saya menangani tim di tahun 2013, bagaimana menangani tim sekarang tentu ada perubahan, ada perbedaan, dan itu sesuai juga dengan kemampuan mereka yang semakin kesini anak-anak kita mengikuti kualitasnya perkembangan mereka, betul. Semakin bagus. Oke, lalu bicara terkait dengan sport science ya, yang pastinya penting dalam transformasi sepak bola tanah air. Tanggapan Coach seperti apa? Sangat penting. Kita tidak bisa lagi menangani tim nasional atau menangani para pemain dengan cara-cara konvensional. Saya masih ingat, saya ketemu dengan Pak Habibie 2 kali. Nasihatnya ke saya, Coach, tidak bisa lagi kita melakukan sesuatu dengan cara-cara konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilibatkan. Di sepak bola ilmu pengetahuan teknologinya itu sport science. Orang-orang yang ahli di bidang olahraga saya rekrut. Dan sekarang saya lagi rekrut anak-anak tamatan dari Inggris, anak-anak Indonesia yang membantu saya di bidang GPS. Karena selama ini GPS, kita punya GPS, kita beli harga mahal, tapi outputnya nggak jelas. Outputnya hanya sekedar gitu. Sekarang saya dibantu oleh beberapa orang, termasuk ada fisio yang tamatan dari Amerika juga. Dan orang-orang tersebut akan mempercepat kita untuk mendevelop para pemain, mencapai prestasi terbaik. Oke, bisa dijelasin secara detail nggak sih Coach? Sport science itu bentuknya seperti apa sih Coach? Kalau bicara sport science itu bicara hal-hal yang mendukung ilmu-ilmu di sepak bola. Contohnya? Masalah nutrisi, masalah psikologi, masalah kepelatihan fisik yang benar, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Contoh, GPS kita juga punya sekarang, alhamdulillah supporting dari PSSI, dan juga kita punya alat-alat gym, kita juga punya alat-alat tes PAL, tes for Max, dan juga kita punya alat kalau cedera ada nol gravitasi, dia cedera dia bisa berjalan dan melatih bagaimana dia pulih kembali. Jadi saya pikir saya sangat terbantu dan beruntung, tentu dalam hal ini bantuan dari pemerintah selama ini. Kita punya medical sport center dan kita punya ruangan sport science yang benar-benar hasil dari support dari pemerintah. Artinya juga bisa memonitor hasil pelatihan, tes yang dijalani, sedetail itu ya Coach? Sangat bisa, ya. Bahkan penggantian pemain, kenapa dia harus diganti, harus by data. Kenapa? Semakin ke sini tuntutan terhadap efektivitas, ya validitas kita memilih pemain itu harus by data. Nggak bisa lagi kita melihat seperti orang-orang lain melihat.
Ya, mungkin orang lain bisa melihat kenapa kok dia diganti, kenapa kok dia dipilih. Tapi Betul. kita tentu butuh informasi sebanyak mungkin terhadap pemain yang kita pilih. Nah, itu yang kita lakukan dan itu nggak bisa dilakukan secara konvensional, butuh sport science. Betul, benar-benar kita harus mengikuti tren zaman ya Coach ya. Jangan Dan tren dan itu konvensional seperti menjadi dulu ya. suatu kewajiban. betul. Ya, menjadi suatu kebutuhan untuk kita bisa bekerja lebih baik. Oke. Lalu selanjutnya timnas Indonesia kan semakin moncer nih di internasional nih Coach ya. Lalu ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki sepak bola Indonesia lebih profesional lagi. Pandangan Coach seperti Ya, apa? kita bersyukur dengan PSSI sekarang banyak lompatan-lompatan yang dilakukan, terutama kita lolos ke ronde 3. Ini bukan prestasi sembarangan dan saya pikir ini menjadi magnet untuk pergerakan pembinaan sepak bola di bawahnya dan kita tentu berterima kasih kepada semua pihak termasuk Ketua Umum PSSI dan semua Exco PSSI dan semua pelaku stakeholder sepak bola yang ada di Indonesia untuk bisa lebih semangat lagi melahirkan pemain-pemain yang nantinya menjadi cikal bakal atau generasi baru sepak bola Indonesia kita ke depan. Oke, lalu dengan segala pencapaian ini kan diharapkan menjadi tonggak baru untuk menatap masa depan sepak bola Indonesia ya Coach. Apa sih kiat Coach agar performa anak-anak ini tetap terjaga dan mumpuni Coach? Satu, kita kembalikan ke klub, berlatih dengan klub, peningkatan kualitas kepelatihan di klub, dan peningkatan kualitas kompetisi di klub. Itu menjadi hal yang wajib untuk bisa dia berkembang performanya. Oke Coach, dengan segala kesiapan yang dijalani timnas Garuda Muda ini diharapkan juga bisa meraih trofi ya Coach ya nanti ya di Piala Asia, yakin? Ya, harus yakin ya, Oke. karena keyakinan itu sama dengan niat. Niat itu yang diaminin oleh Tuhan. Amin. Ya Coach ya, setelah melewati pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan pada akhir September nanti ya Coach ya. Ya. Oke Coach Indra Syafri, terima kasih sudah Terima kasih. bergabung di Ya, One on terima kasih. One. Pemirsa, ini dia wawancara dengan Coach Indra Syafri. Terima kasih dan sampai jumpa.